قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih dalam kitab salat bab tentang azan. Kita bahas 3 hadis, 192, 193, 194 mengenai menjawab azan. Hadisnya banyak potongan di sini, namun nanti faedahnya mudah-mudahan nanti manfaat, karena faedah-faedahnya itu mendalam sekali yang disebutkan oleh para ulama tentang bahasan tadi. Kita lihat hadis 192. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Muttafaqun alaihi. Walil Bukhari an Muawiyah wali Muslimin an Umara fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hay'alataini fayaqul la haula wala quwata illa billah. Baik, kita lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Hadis 192 hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 193 dan juga dalam riwayat Bukhari, kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada riwayat dari Muawiyah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu seperti itu pula. Kemudian hadis 194 wali Muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Umar, dari Umar, fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan, dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kalimat demi kalimat kecuali, ya, itu digaris bawahi, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, disebut dengan hay'alataini, maka hendaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Hadis ini riwayat Muslim. Baik. Sekarang kita lihat faedah saking hadis. Disunahkan mengikuti atau menjawab ucapan azan. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Demikian pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama sini maksudnya kebanyakan para ulama. Ya, dia mengikuti, menjawab ucapan azan. Kalau kita dikatakan di sini mengikuti ucapan azan, karena tadi kalimatnya idza sami'tumul muadzin. Jika kalian itu idza sami'tumun nida, kalian mendengar ucapan azan, berarti yang didengar langsung. Kalau rekaman nggak masuk. Contoh rekaman yang ada di televisi, di radio nggak masuk. Jadi ibu nyetel TV, radio pas nih waktu maghrib, ya terus terdengar azan di situ. Nah di sini bukan maksudnya ini. Yang dijawab yang di masjid, karena yang di masjid langsung kumandang azannya. Kecuali kalau azan di televisi live, ya siaran langsung. Nah itu baru jawab. Jadi di sini tidak masuk yang rekaman tadi, namun yang kita dengar langsung. Terus yang kedua, menjawab atau mengikuti ucapan muadzin adalah dalam semua ucapan muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alataini, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yaitu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Berarti semua ucapan dijawab, pokoknya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah saja yang pengecualian. Yang lainnya dijawab sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya, sampai kalimat seterusnya sampai azan rampung. Yang beda cuma pada hayya 'alataini saja. Terus yang ketiga, menjawab azan. Kok di sini pas dua kalimat tadi ya? Nah perlu diberi catatan dulu. Hayya 'alas shalah artinya ayo kerjakan sholat. Hayya 'alal falah apa artinya? Ayo raih kebahagiaan, keberuntungan. Kenapa pada dua kalimat ini beda, yang lainnya itu cuma Allahu Akbar ya dijawab Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, dua kalimat syahadat jawabnya kayak gitu juga. Cuma kalimat ini saja yang berbeda. Karena di sini kaitannya dengan ajakan sholat dan raih kebahagiaan tadi. Ini hanya taufik dan hidayah dari Allah. Maka lihat di nomor 3, menjawab azan dan menghadiri sholat berjamaah adalah dengan kekuatan, pertolongan dan taufik dari Allah. Di garis bawah itu. Jadi kita bisa kerjakan sholat itu karena kekuatan, pertolongan dan taufik dari Allah. Kita bisa hadiri sholat berjamaah di masjid. Nah demikian juga sama. Itu kekuatan, pertolongan dan taufik dari Allah. Itu bukan kekuatan kita semata. Bukan saya yang jalan sendiri, bukan kaki saya yang gerak sendiri, bukan. Ada taufik dulu. Tanpa hidayah dari Allah, tidak mungkin orang bisa berangkat ke masjid. Nah, kaitannya dengan ini, ya, sebelum saya bahas pengertian kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, kaitannya dengan ini terkait dengan masalah hidayah. Jadi tadi bisa ke masjid itu karena hidayah dari Allah ya. Nah ini terkait dengan masalah hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama
hidayah al-bayan. Yaitu hidayah berupa penjelasan. Yang kedua, hidayah taufik. Yaitu hidayah supaya bisa beramal atau supaya bisa berubah. Coba diulang. Hidayah pertama hidayah apa? Al-bayan, penjelasan. Siapa yang beri penjelasan, semuanya bisa. Jadi berikan catatan di situ. Yang hidayah nomor 1 bisa dilakukan manusia. Bisa seorang ustadz bisa kasih penjelasan, yang lainnya ngajak bisa. Ada juga yang cuma kasih nasihat singkat saja bisa. Ada yang cuma ingatkan anaknya saja bisa. Nah, itu namanya hidayah al-bayan. Ada penjelasan. Kita ngaji, nah ini hidayah al-bayan. Baru penjelasan dulu. Terus hidayah yang kedua, hidayah apa tadi? Taufik. Hidayah tadi, ini sudah dapat penjelasan untuk amalkan, untuk bisa berubah. Beri catatan kalau hidayah nomor 2 ini hanya dari Allah. Untuk bisa berubah, untuk bisa taat, untuk bisa beramal, untuk bisa beriman. Nah, ini hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini wewenang manusia bukan di sini. Wewenang kita cuma yang mana tadi? Hidayah al-bayan, cuma yang bisa menjelaskan saja. Namun ini bisa berubah tergantung taufik dari Allah. Sama, orang tua hanya bisa nasihati anaknya. Yang beri hidayah siapa? Taufiknya siapa? Allah. Guru hanya bisa nasihati muridnya tadi. Namun bisa berubah ini atas berkat apa? Taufik dari Allah. Jadi tugas manusia itu cuma pada hidayah al-bayan. Seperti yang disebutkan dalam surat Yasin, wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kita itu hanya beri penjelasan saja. Tugas kita itu hanya sebatas beri penjelasan. Cuma balag, nyampaikan saja. Sedangkan dari taufik dari Allah. Nabi saja ketika nasihati pamannya, ngajak pamannya untuk masuk Islam. Paman Nabi siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ingin diajak masuk Islam. Nabi katakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang nanti aku bisa berargumen, bisa berhujah di hadapan Allah. Ketika itu ada orang-orang di sampingnya, pembesar kafir Quraisy juga, bujuk lagi pamannya. Kamu mau mengucapkan kalimat seperti itu? Kamu telah menghancurkan tradisi Abdul Muthalib dulu. Kakeknya dari Nabi Muhammad SAW. Kamu mau ikuti, kamu mau tinggalkan tradisimu. Maka ketika mau ucapkan tadi tidak bisa, karena terus dibujuk oleh pembesar kafir Quraisy yang lain. Akhirnya cuma dapat hidayah al-bayan saja, hidayah taufik nggak bisa. Maka ketika itu Allah turunkan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai. Abu Thalib Nabi SAW cintai sekali. Namun untuk bisa berubah tadi, bisa jadi baik, bisa ikut Islam, nggak bisa. Nabi cuma sebatas hidayah al-bayan. Padahal tidak ada yang ragukan itu dari Nabi, bagaimana penjelasannya, bagaimana penyampaiannya, pasti bagus. Namun hidayah taufik Nabi nggak pegang itu hidayah taufiknya. Walaupun itu pada orang yang ia cintai.
Sama juga kita kepada orang-orang yang kita cintai cuma bisa sampaikan penjelasan saja semampu kita. Besok nggak bisa, ini nggak diterima, besok lagi, nggak diterima, besok lagi. Tambah terus doa semacam itu. Jadi ada dua tadi hidayah ya, hidayah al-bayan, hidayah taufik. Maka posisikan kita itu yang mana? Kalau kita itu posisinya hidayah al-bayan, ya sudah sampai situ, nggak usah maksa orang. Kita hanya bisa ulang kali saja. Ini anak kita berulang kali saya nasihati. Oh nggak bisa lagi, besok lagi. Oh nggak bisa besok lagi. Oh nggak bisa besok lagi gitu. Sebatas itu. Namun ada orang yang punya kekuatan karena dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatannya. Ini orang tua pada anak. Dia bukan hanya dengan hati, dia dengan lisan, bisa dengan tangan. Karena kan amar ma'ruf nahi mungkar kan 3 tingkatan. Ya, dari yang paling rendah dengan hati. Kemudian di atasnya apa? Dengan lisan. Di atasnya lagi dengan kekuatan, dengan tangan. Nah ini orang tua. Kalau orang selain itu, ya paling cuma bisa dengan hati atau dengan lisan. Cuma bisa mengingkari saja, cuma bisa menyampaikan lewat lisan saja. Kadang dia tidak bisa tadi, untuk kekuatan tangannya nggak bisa. Nah jadi itu dipahami dulu, maka kita bisa ke masjid, hadiri sholat berjamaah, hidayah yang mana kalau begitu? Al-bayan apa taufik? Hidayah taufik. Karena bolak-balik azan kumandang terus. Iya kan? Berarti kan sudah dapat al-bayan terus kan? Sudah dapat penyampaian terus. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berangkat enggak? Belum tentu. Iya kan? Bolak-balik, mau toa pasang juga depan rumahnya juga tetap aja. Kalau belum dapat taufik belum. Ya, corongnya pasang depan rumahnya coba. Mau berangkat enggak? Belum tentu. Atau depan tempat tidurnya juga ini coba lihat. Mau berangkat enggak? Oh, belum tentu. Taufik belum dapat. Bayan sudah belum? Sudah, bolak-balik sholat 5 waktu kok. Nah, mau berangkat di masjid enggak? Oh belum tentu. Berarti kemampuan kita cuma sampai al-bayan. Ya, belum sampai taufik. Taufik nanti di tangan Allah itu. Kita cuma lakukan sebab saja. Nah, Ibnu Mas'ud terangkan tadi tentang apa arti la haula wala quwata illa billah. Ia katakan la haula an ma'siyatillahi illa bi ismatihi wala quwata ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Nah, ini maksiat, kita bisa tercegah dari ini karena dilindungi oleh Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Ini ketaatan kita terdorong untuk ke situ, untuk lakukan ketaatan ini juga dengan pertolongan Allah. Itu makna dari kalimat apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Jadi terhindar dari maksiat karena Allah yang tolong. Terdorong lakukan ketaatan juga karena Allah yang tolong. Terus lihat faedah yang keempat. Hendaklah yang berada dalam zikir, doa, membaca Al-Quran, kala mendengar azan, yang ia pentingkan adalah meniru azan. Berarti aktivitas apa tadi? Zikirnya berhenti dulu, doanya berhenti dulu, baca Al-Quran berhenti dulu. Karena tadi dikatakan idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Jika kalian itu mendengar nida azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Berarti aktivitas lain berhenti dulu. Kenapa demikian? Skala prioritas. Ada fikih prioritas. Karena prioritasnya mengikuti azan adalah ibadah yang waktunya terbatas. Kan cuma pas dengar azan saja.
Jika waktunya telah lewat maka dianggap luput. Waktu sudah lewat, nggak lagi. Berarti kalau sudah tidak ada azan maka tidak ikuti seperti itu lagi. Sedangkan membaca Al-Quran, zikir dan doa masih bisa dilakukan pada waktu lainnya. Berarti baca Al-Qurannya stop dulu, zikirnya stop dulu, ngobrolnya stop dulu demi jawab azan. Itu namanya apa tadi? Fikih prioritas. Fikih prioritas itu para ulama bagi macam-macam. Ada karena memandang waktu, seperti yang kita bahas ini. Karena waktunya pas jawab azan, maka kita jawab azan. Ada lagi fikih prioritasnya karena memandang tempat. Saya ini tempatnya di mana, amalannya apa, maka saya pentingkan amalan itu dulu. Pak Ustadz, saya sekarang lagi umroh nih, saya sudah selesai umroh, saya sekarang di Masjidil Haram, saya perbanyak sholat sunnah atau perbanyak tawaf? Saya perbanyak sholat sunnah atau perbanyak tawaf keliling Ka'bah? Maka yang dipentingkan ketika itu adalah apa kira-kira? Tawaf apa sholat sunnah? Apa bapak-bapak? Tawaf apa sholat sunnah? Hah? Yang hanya bisa dilakukan di Ka'bah itu apa? Tawaf. Berarti pentingkan tawaf dibandingkan sholat sunnah karena pandang tempat. Ini karena tempatnya. Karena kalau sholat sunnah pindah lagi ke Jogja lagi masih bisa sholat sunnah. Namun kalau tawaf hanya bisa melakukannya di mana? Nah, keliling Ka'bah tadi. Itu namanya prioritas tempat. Jadi ada tadi waktu, terus ada prioritas apa lagi? Tempat. Contoh lagi prioritas, pentingkan yang wajib dari yang sunnah. Pentingkan yang wajib dari yang sunnah. Maka amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan yang sunnah. Sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lagi sholat sunnah, baru mulai takbir, rakaat pertama Allahu Akbar. Sholat lanjut apa dibatalkan? Baru rakaat pertama. Lanjut apa dibatalkan? Batalkan. Karena dia baru mulai. Daripada telat nanti dapati takbiratul ihram. Wajib dipentingkan, ikuti imam nanti. Sedangkan tadi baru mulai tadi baru sholat sunnah. Kecuali sudah tahiyat akhir, walaupun sudah iqomah, lanjut nggak tahiyat akhirnya? Lanjut. Ini sudah rakaat terakhir nih. Ini lebih mudah. Melanjutkan lebih mudah daripada mulai dari awal. Contoh lagi, dahulukan wajib dari yang sunnah. Punya utang, dia mau sedekah sunnah lagi. Utangnya harus bayar sekarang. Sedekah sunnahnya juga harus sekarang juga. Mana yang didahulukan? Bayar utang apa sedekah? Bayar utang. Mana lebih wajib? Bayar utang. Maka yang utang ini didahulukan daripada yang sedekah sunnah tadi. Kecuali utangnya masih bisa ditunda karena nyicilnya bisa, oh ini bayar bulan depan lagi nih. Berarti masih bisa untuk sedekah sunnah karena ini masih bisa ditunda. Karena perjanjiannya nanti tiap bulan, oh ini saya sudah bayar nih bulan ini. Nah berarti masih bisa kesempatan untuk sedekah sunnah tadi. Ada skala prioritas lagi, lebih mementingkan amalan yang kontinu daripada amalan yang tidak kontinu. Amalan yang ajak, yang rutin itu lebih diutamakan daripada yang tidak rutin. Maka yang lebih bagus itu jaga rutin amal.
walaupun jumlahnya sedikit. Mending dia sholat tahajud 2, tutup witir 1. Boleh nggak kayak gini? Tahajudnya 2, tutup witir 1, dibandingkan dia milih 11 namun cuma 1 bulan sekali. Mendingan ini tadi 2, 1, besok lagi 2, 1, besok lagi 2, 1, besok lagi 2, 1, daripada 11 sekaligus. Yang kontinu, yang ajak lebih utama daripada yang melakukan jarang-jarang. Inna habbal a'mali ilallah adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang ajak, yang rutin, walaupun jumlahnya itu sedikit. Itu namanya skala prioritas. Kesimpulannya ada kalimat dari Imam Ibnul Qayyim, kita itu prioritaskan amal lihat dari waktu, tugas dan keadaan. Lihat dari waktu, tugas dan keadaan. Sesuaikan lagi nanti waktunya kapan, tugasnya apa. Sekarang pagi-pagi jam 8 bapak ibu mau sholat sunnah, namun jam 8 pas tamu datang ke rumah. Mana yang dipentingkan? Layani tamu apa lanjut sholat duha? Layani tamu. Nggak bisa bapak ibu bilang tunggu dulu, saya biasanya setengah jam sholat duhanya, tunggu dulu ya, hargai saya sebentar saja. Iya, dia kabur pulang karena waktunya layani tamu ketika itu. Ada orang itu jatuh sakit pas keluarga, ibu bapak mau ngaji, mau pergi ke Masjid Al-Aman. Ini keluarga lagi sakit, mana yang lebih dipentingkan? Ngurus keluarga atau berangkat ngaji? Ngurus keluarga. Enggak, saya pokoknya mau ngaji saja, fardu ain. Biar aja yang itu nanti tunda aja lah, tunda aja. Wah, zalim. Karena tugasnya, waktunya ketika itu tadi layani orang sakit. Jadi masing-masing punya keadaan sendiri. Dia sekarang dapat tugas apa, waktunya apa. Pegawai dia di kantor, wah itu tugasnya itu. Tugasnya seperti itu. Dia tidak lakukan yang lainnya selain tugas tadi. Ya, maka setiap orang nanti punya waktu, tugas, keadaan masing-masing dia pentingkan. Sekarang waktunya apa, tugasnya apa, keadaannya apa. Dia pentingkan itu daripada hal yang lain. Nah, itu kesimpulan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang bagaimana seorang muslim itu prioritas dalam amal seperti itu. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi dalam poin nomor 4. Terus nomor 5. Orang yang sedang tawaf keliling Ka'bah juga mengikuti muadzin kala mendengar azan. Mengikuti muadzin seperti ini pula termasuk zikir. Zikir disyariatkan saat tawaf. Jadi Allahu Akbar lagi kumandang di Masjidil Haram. Lantas dia lagi tawaf nih. Azannya dijawab enggak? Jawab. Karena jawab azan itu bagian dari zikir. Sedangkan dalam tawaf kita diperintahkan untuk berzikir. Terus nomor 6, menjawab azan dituntut pada siapa saja kecuali ketika berada di kamar mandi atau kala ia jima. Maka kalau yang lainnya, keadaan yang lainnya selain dua keadaan ini, dia tetap jawab azan walaupun lagi berkendaraan. Dia lagi bawa motor, kemudian pas di samping masjidnya itu dia lewati masjid lagi kumandang azan, Allahu Akbar. Jawab nggak? Jawab. Dia lagi nongkrong duduk, nah pas sampingnya itu ada azan, dia jawab nggak? Jawab. Terus yang ketujuh, orang yang sedang sholat lantas mendengar azan, maka ia tidak perlu mengikuti ucapan azan tadi dalam keadaan sholatnya, dia ikuti lagi. Walaupun ia sedang melakukan sholat sunnah.
Orang bisa aja beralasan kan, ini kan sholat sunnah saja kan nggak apa-apa, saya jawab sekalian. Jadi double pahalanya, sholat sunnah plus jawab azan. Inilah pendapat kebanyakan ulama karena berdasarkan hadis sesungguhnya dalam sholat itu benar-benar dalam keadaan syughlan. Orang dalam sholat itu sudah sibuk macam-macam. Zikirnya ada, bacaan suratnya ada, dia nggak bisa nyambi dengan jawab azan tadi, nggak bisa. Walaupun itu perkara sunnah, sholat sunnah. Terus yang kedelapan, muadzin yang mengumandangkan azan tidak perlu menjawab azan yang ia ucapkan sendiri, karena dalam lafaz hadis disebutkan jika kalian mendengar azan. Oh, berarti orang lain. Berarti cuma berlaku bagi yang mendengar saja. Jadi enggak dia kumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu dia jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia lirik lagi asyhadu an la ilaha illallah. Enggak perlu. Cukup untuk siapa? Yang dengar. Yang dengar aja, yang jawab tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab itu. Yang muadzin enggak. Itu namanya borong-borong apa-apa itu. Sudah azan borong lagi ini lagi. Kayak kita di sebagian masjid itu sudah borong jadi muadzin, iqomah lagi, borong lagi, imam lagi. Ya, jamaahnya enggak ada. Nah, dia borong semuanya itu. Kalau itu wajar, memang enggak ada lagi. Ini sudah dia muadzin mau borong lagi tadi, yang dengar juga dia jawab lagi gitu. Jadi enggak borong apa-apa, sudah dia cukup dengan azan saja. Terus yang ke-9, azan yang dijawab adalah setiap azan yang didengar sesuai praktik tekstual hadis. Coba lihat, ini masjidnya macam-macam ini di Sidoarjo ini macam-macam. Di Masjid Al-Aman azan, dia pas di tengah-tengah, pas samping rumah lagi azan. Resikomu berada di dua masjid. Maka yang situ dia jawab, ini juga dia jawab. Karena masing-masing didengar. Karena kan dalam hadis dikatakan idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan. Ustaz, saya di samping saya ada dua masjid. Ya, kamu jawab yang itu, kamu jawab yang ini juga. Ustaz, yang ini sudah selesai azannya. Iya, kalau itu lagi mulai azan kamu jawab lagi. Ya, kecuali kalau barengan gitu. Ini yang ini sama dengan yang ini. Ya sudah, berarti satu kali jawab aja untuk dua-duanya. Ya, konsekuensi hadis kayak tadi. Terus yang ke-10, tetap menjawab azan dengan sekadar mendengar azan walau tidak melihat muadzin. Cukup mendengar. Ustaz, saya tidak dilihat muazzinnya itu siapa. Enggak disyaratkan melihat, namun disyaratkan apa? Mendengar. Jadi dia dengar, enggak lihat, jawab itu azan. Terus sekarang 11 dalam menjawab as-salatu khairum minan naum. Kan tadi yang cuma beda apa coba? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sekarang azan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Maka juga sama dijawab dengan seperti itu. Karena hadis hanya mengecualikan yang jawabannya berbeda adalah ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Adapun ucapan taswib, tadi namanya taswib. As-salatu khairum minan naum dijawab dengan, ada yang jawab dengan ini, sodakta wa barirta atau sodakta wa barorta. Itu benar dan itu adalah kebaikan. Nah, ini yang sering dijawab seperti ini. Sebagaimana anjuran dalam mazhab Hambali dan Syafi'i, maka tidak ada dalilnya. Dalilnya tidak ada. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam At-Talkhis, padahal Imam Ibnu Hajar ini Syafi'i juga, dia jawab. Jawaban sodakta wa barirta, yang tepat itu ucapannya sodakta wa barirta, bukan sodakta wa barorta. Namun sodakta wa barirta ini adalah kata Ibnu Hajar la aslalahu, artinya tidak diketahui dalilnya. Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam mengatakan bahwa jawaban itu hanya anggapan baik dari orang yang menganjurkan, padahal tidak ada dalil sunnah yang mendukungnya.
Berarti jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. Jawabannya as-salatu khairum minan naum. Sama. Ya, dia jawab seperti itu juga. Terus yang ke-12, menjawab muazin adalah setelah mengucapkan setiap kalimat, bukan diucapkan berbarengan atau diucapkan telat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan muazin lagi sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Itu namanya barengan. Ini sudah selesai dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, selesai kan? Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai dulu. Terus 13. Jika tidak mendengar azan, melainkan pas di pertengahan. Jadi kita pas di pertengahan, misalnya hayya 'alas shalah, pas di situ baru dengar nih. Maka ia ikuti azan yang tersisa. Dia jawab yang dia dengar tadi. Lalu ia qadha yang luput. Nah, ini menurut sebagian ulama, qadha yang luput. Oh, berarti yang sebelum-sebelumnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab nanti juga. Ini saya masih sebutkan ya, karena azan adalah bagian dari zikir. Seorang muslim hendaknya menjaga amalan solehnya, yang ia luput hendaklah ia qadha. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa seperti itu tidak perlu diqadha. Inilah yang jadi pendapat Syekh Utsman An-Najdi dan disetujui pula oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi yang tepat tidak perlu diqadha. Cukup jawab yang apa? Sisa saja. Artinya saya dengar pas hayya 'alas shalah. Nah, maka saya jawab yang ini. Yang awal tadi tidak perlu diqadha. Terus yang ke-14. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan menjawab azan dan menjawab dengan zikir-zikir yang disebutkan. Inilah tanda luasnya karunia Allah dan rahmat Allah pada hambanya, serta menunjukkan sempurnanya syariat Islam. Terus yang ke-15, disunahkan berdoa sesudah azan karena saat itu adalah waktu diijabahinya doa. Nah, sekarang lihat ada dua hadis di sini tentang poin 14 dan 15. Tentang keutamaan jawab azan tadi disebutkan lagi dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufirallahu dzambahu." Ghufirallahu dzambu. Siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Maka dosanya akan diampuni. Ini Bapak Ibu catat, ini salah satu doa lagi setelah azan. Yang biasa kita jawab apa kalau setelah azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'd sumaqama mahmudan ladzi wa'attah. Dalam riwayat yang lain innaka la tuhliful mi'ad. Namun tambahan innaka la tuhliful mi'ad, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan bisa dijadikan situ sebagai tambahan, ada yang katakan ini syadz. Jadi tidak dijadikan tambahan. Ada beda pendapat di situ. Yang jelas ada bacaan ini juga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini boleh dijadikan bacaan setelah apa? Azan. Keutamaannya apa? Dosa-dosanya akan diampuni. Nah, ini keutamaannya ini. Padahal cuma jawab itu aja. Terus dari Abdullah bin Amr bahwa seorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul kama yakulun, faidan tahaita fasal tu'tah." Ucapkanlah sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi atau akan dikabulkan. Berarti dari hadis ini, setelah kita baca doa setelah azan, ada doa yang terkabul setelah azan. Maka setelah azan berdoalah. Itu waktu diijabahinya doa. Angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Disunahkan tetap mengangkat tangan. Lalu yang terakhir, perlukah menjawab iqomah? Tadi baru azan ya. Sekarang iqomah itu perlu dijawab ataukah tidak? Lihat, ada pertanyaan kepada Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Apa hukum ucapan Allahumma aqamallahu wa adamah ma damatis samawati wal ard? Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa menegakkan sholat dan melanggengkannya selama langit dan bumi masih ada ketika dikumandangkannya iqamah. Lalu jawabannya kayak gini. Ini jawaban apa tadi? Dari kalimat qad qamatis shalah. Allahumma aqamallahu adamah. Yang dituntunkan bagi orang yang mendengarkan iqamah adalah sama seperti orang yang mengumandangkannya, yaitu juga mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, karena iqamah itu termasuk azan kedua. Hingga hukumnya sama dengan azan. Berarti kalau kita dengar iqamah boleh juga dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab juga apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dijawab, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini menurut fatwa ini. Sedangkan terdapat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, jika seorang mendengar muadzin mengucapkan azan, maka hendaklah ia mengucapkan seperti sebagaimana diucapkan oleh muadzin. Sedangkan iqamah itu juga sama dengan azan. Itu namanya azan kedua. Maka jawabannya sama. Berarti kalau ucapannya Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya sama. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah juga. Terus pada qad qamatis shalah, jawabannya qad qamatis shalah. Sebagian ulama menganjurkan bahwa orang yang mendengar qad qamatis shalah hendaklah mengucapkan aqamallahu wa adamah. Landasan dari ulama ini adalah hadis bahwa Nabi SAW mengucapkan seperti ini ketika dikumandangkannya iqamah. Namun perlu diketahui bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Yang tepat adalah mengucapkan sebagaimana diucapkan muadzin, yaitu ucapan qad qamatis shalah. Jawabannya sama. Semoga Allah memberi taufik, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Ini fatwa yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz selaku ketua, Syekh Abdul Razak Afifi selaku wakil ketua, dan Syekh Abdullah bin Qu'ud selaku anggota. Ini fatwa yang lama dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Wallahu a'lam. Itu yang kita kaji untuk kesempatan pagi ini. Silakan bertanya, bisa lewat kertas. Ustaz, apakah boleh puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Senin diniatkan sekaligus di hari Senin? Ayyamul Bid, pas ketika itu dia puasa Daud, pas ketika itu dia puasa Senin, masih boleh. Yang penting yang tidak boleh, sudah puasa Ayyamul Bid, ya sudah puasa Ayyamul Bid,
Tambah lagi dia puasa Senin Kemis. Sudah puasa Ayyamul Bid, terus tambah lagi puasa Senin Kemis. Padahal puasa Ayyamul Bid bagaimana? Senin puasa, terus Rebu, terus Jumat. Senin puasa Daud ya ini, maaf. Puasa Daud Senin, terus lompat 2 hari lagi apa? Rebu kan? Lompat 2 hari lagi Jumat. Lompat 2 hari lagi Ahad. Lompat 2 hari lagi Selasa. Kalau digabungkan Senin Kemis akhirnya setiap hari puasa nanti. Sedangkan puasa Daud itu sudah puasa paling maksimal. Namun kalau tadi niatan pokoknya puasa Daud, namun pas ketika itu Ayyamul Bid, pas ketika itu puasa Senin. Nah, cuma dipaskan aja, cuma pas bertepatan, maka tidak ada masalah. Bagaimana cara agar kita selalu husnuzon kepada saudara kita? Husnuzon harus dilatih. Jadi kalau ketemu dengan orang maka anggapannya yang baik dulu. Ya, ini saya nilai dia positif dulu, enggak bawa ke negatif dulu. Belajar husnuzon kayak begitu. Ustadz, sama kayak hidayah al-bayan dengan hidayah irsyad sama. Para ulama sebut dengan hidayatul bayan wal irsyad. Sama artinya hidayah penjelasan. Bagaimana dengan azan yang kita dengar tetapi azan bukan untuk panggilan sholat? Apakah kita wajib jawab Ustadz? Nah, azannya di HP. Jawab enggak? Tidak. Kalau ini bolak-balik HP 5 orang bunyi sekaligus pas waktu sholat, kamu bingung nanti jawab bagaimana. Maka tidak dijawab tadi. Kalau tidak mendengar langsung dari kumandang azan seperti di masjid. Ustadz, bolehkah wudhu 1 kali? Boleh. Wajibnya 1 kali. Tambahan 2, kemudian 3, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Bagaimana kalau menahan kentut saat sholat Ustadz? Ada 2 keadaan. Kentut ditahan, ini sudah mau keluar dan darurat keluar, namun ditahan-tahan, namun tetap sholat, nekat, hukumnya makruh. Namun kalau dia masih bisa tahan karena tidak terlalu urgent untuk keluar, maka tidak masalah, tidak merusak sholatnya. Waktu sholat 2 yang afdol adalah ketika anak unta merasa kepanasan sekitar jam 9 atau 10. Pokoknya jam 9 ke atas, makin panas makin afdol untuk sholat duhanya menurut hadis ini. Pada jam tersebut sebagian orang yang punya warung atau toko adalah jam-jam sibuk. Pertanyaannya, dahulukan sholat dulu, duha dulu atau melayani tamu atau pelanggan? Tergantung yang punya toko. Kalau dia, saya tutup dulu mau sholat duha, kan boleh. Atau pas pelanggannya nggak datang ketika itu, dia sholat duha dulu. Ya berarti kalau pas pelanggannya datang lagi sholat duha, apa yang dipilih? Nah ini baru jadi pertanyaan. Kalau lagi sholat duha, terus pelanggan datang, apa yang dipilih? Layani pelanggan atau sholat duha? Tergantung ini juga, dia mau untung nggak? Karena ini cuma sholat sunnah. Dia mau batalkan juga boleh. Untuk tadi layani pelanggan, karena sifatnya sholat sunnah boleh dibatalkan. Ya, maka tergantung keadaannya itu bagaimana. Ustadz, siapa sajakah yang boleh dan tidak boleh memandikan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun perempuan? Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Boleh dengan lawan jenis apa catatannya? Suami istri. Istri siapa? Istri sendiri. Pintar banget ya. Nanti penjelasan ini saya bahasannya itu ada. Enggak saya jawab. Apa? Dengar azan pas apa? Tetap dijawab. Kan niatannya jawab azan, bukan ngazani mayit. Oh, azannya pas dikubur. Tadi kira azannya di masjid, kowe lagi kuburkan jenazah. Oh, dengar langsung. Mbok ganti Mbah Roisnya, Mbah Kaumnya. Nah itu PR nanti di ini. Jenengan aja jadi Mbah Kaum, Mbah Rois. Ini pada serahkan pada orang lain.
Nanti yang penjelasan mandikan jenazah besok Senin di Masjid Asy-Syakur. Besok kembali ada, 2 kali libur. Besok Senin tetap ada di Masjid Asy-Syakur pada maghrib sampai selesai. Kajian di Rumah Coklat juga ada besok jam 4 sampai menjelang maghrib. Apa Ustadz, apakah dalam membaca doa setelah azan harus mengangkat tangan? Tadi ya saya suruh disunahkan tetap mengangkat tangan. Oh, doa setelah azannya tadi. Tidak, yang dimaksud kalau mau baca doa sendiri untuk kepentingan sendiri setelah azan angkat tangan. Kapan kita mengangkat tangan dalam berdoa? Asalnya mengangkat tangan itu ada dalam doa. Jadi setiap doa asalnya mengangkat tangan, kecuali dalam waktu tertentu yang tidak dianjurkan angkat tangan baru kita tidak angkat tangan. Adakah syarat khusus bagi yang azan harus iqomah? Nah, ini pertemuan berikutnya. Nanti tanggal 26. Belum saya jawab. Nanti ada hadisnya. Apakah yang azan itu juga harus iqomah ataukah boleh orang lain? Nah, nanti ada penjelasannya. Bagaimana hukum memakai cincin bagi wanita jika dilihat dari surat An-Nur ayat 31? Boleh. Nantilah saya bahaslah kapan-kapan lah. Ibu-ibu kena masalah semua nanti. Bila kurban sapi ber-7 orang, salah satu dari 7 orang tersebut pekerjaannya adalah memberi utang riba, bagaimana sebaiknya Ustaz? Saya pernah singgung hal ini, saya nggak tahu, saya pernah bahas di sini apa belum? Ini 7 orang, ya. Terus satu orang ada yang nggak sholat, satu orang lagi ada yang tadi rentenir, ya tak? 5 orang nih punya amalan kurban, maka masing-masing sesuai dengan niatannya. Ini niatannya kurban, ini niatannya kurban, niatannya kurban, niatannya kurban, niatannya kurban. Ini rezekinya halal semua maka diterima. Yang 2 ini yang masalah. 2 ini tidak merusak amalan 5 orang. Ya, 2 ini tidak merusak amalan 5 orang tadi. Ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, kita baru datang. Apakah kita jawab azan atau sholat sunnah dulu Ustadz? Nah, kalau ini kepentingannya beda, karena lebih urgen mendengar azan daripada nanti sholat sunnahnya. Maaf, lebih urgen mendengar khutbah daripada mendengar azan. Masalahnya kalau tidak langsung sholat sunnah, kita akan sholat sunnah ketika khotib itu berkhutbah. Nah, lebih urgen mendengar khotib berkhutbah daripada mementingkan tadi jawab azan. Maka sholat sunnahnya dimajukan untuk tahiyatul masjid, lalu ketika itu mendengar khutbah. Makanya jadi jamaah jangan telat-telat kecuali ada uzur. Mendengar khutbah Jumat rangkaian dari sholat Jumat yang saya tanyakan, khotib berselawat Nabi dan doa jawab sir atau jahar? Sholawat Nabi dia baca jahar kalau khotib. Yang masalah cuma jamaah saja. Ini perlu dibaca jahar atau tidak? Khotib jawab Nabi Muhammad SAW. Dia jahar. Kalau yang jamaah, nah ini baru para ulama katakan cukup sir saja untuk jawab sholawat tadi. Ustaz, tolong doakan untuk kakak saya yang baru sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Untuk yang berdoa setelah azan itu cukup yang mendengar azan saja atau muazinnya juga? Muazin masih boleh berdoa setelah azan. Kalau datang sholat Jumat khotib sudah mulai khutbah, tetap sholat tahiyatul masjid apa langsung duduk? Tadi gimana? Tetap sholat tahiyatul masjid meskipun lagi kumandang azan. Nabi dahulukan di awal. Ustaz, apabila kita sedang sholat witir baru mendapati rokaat pertama lalu azan berkumandang, apakah kita tetap lanjut sholat atau membatalkan? Kalau niatannya 3 berarti dia lanjut, karena dia sudah mulai masuk di sini, sudah mulai mengerjakan sholat witir. Namun kalau dia baru tahajud 2 gitu ya, 2 berarti dia rampungkan tahajud ini, dia tidak witir lagi. Karena sudah kumandang azan, waktu subuh sudah masuk, berarti witirnya enggak. Namun kalau ini kan sedang dalam witir, maka dia tinggal lanjut sampai selesai. Anak umur 10 tahun, kalau disuruh sholat tidak segera beranjak sholat, pasti molor waktunya, diajak terus sampai mau sholat. Kadang butuh dikerasi, tadi kan seperti saya sebutkan di awal. Ustadz, mohon dibantu jelaskan mahram kita siapa saja. Nanti buka An-Nisa ayat 22-24. Penjelasannya panjang sekali, nggak rampung nanti di sini 1 jam. Ya, An-Nisa 22 sampai 24. Ada 15 mahram yang disebutkan dalam 3 ayat tersebut.
Saya bingung kalau sampai Pak D, Bu D dari keluarga suami takut keliru dalam bersalaman Ustadz. Suami, ini istri ya, ini suaminya. Suaminya punya apa? Paman, ada bibinya di situ. Paman bibi. Mahram nggak paman bibi? Nanti lihat di An-Nisa 22 sampai 24, yang mahram itu cuma yang disebutkan dalam ayat. Lalu ditutup ayat itu dengan wa uhilal lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi selain itu. Kalau dilihat dari penyebutannya, paman dari suami atau istri, ya, paman dari suami atau istri, tadi dari ini suami, ini istri, paman dari istrinya ini tidak jadi mahram bagi suaminya. Yang cuma mahram di sini kalau ini istri berarti dengan mertua. Mahram, mertua ini punya orang tua lagi ke atas. Ya, ini mahram. Kalau dengan ipar itu cuma mahram sementara. Dianggap seperti orang lain. Ya, jadi tidak dekat-dekat dengan ipar sebagaimana dekat dengan mahram. Ya, karena mahramnya cuma mahram sementara. Mahram sementara di sini maksudnya apa? Kalau ipar ini misalnya laki-laki nikahi kakaknya, ini perempuan, terus punya adik. Kalau dengan kakaknya misalnya meninggal dunia, boleh nggak dia nikahi lagi adiknya? Boleh. Ya, dia boleh nikahi adiknya. Namun kalau lagi nikah dengan kakaknya, dia tidak boleh nikah dengan adiknya sekaligus. Dikumpulkan dua sekaligus nggak boleh. Harus salah satu nggak ada dulu. Entah meninggal dunia atau entah itu cerai, baru dia boleh menikah dengan adik. Ustadz, saya pernah mendapatkan pelajaran kalau pembagian tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, mulkiyah. Yang tepat uluhiyah, mulkiyah, asma wa sifat. Tapi ketika di pondok dulu saya diajarin kalau pembagian tauhid itu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang tepat uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Dari ayat berikut ini, innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina dan seterusnya. Di sini dikatakan mereka mendapatkan pahala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapatkan pahala ini adalah untuk generasi yang hidup bersama nabi mereka, yang beriman kepada nabi mereka. Namun ketika syariat Islam sudah datang, syariatnya Nabi Muhammad sudah datang, wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad untuk dapat pahala. Kalau tidak ikuti maka berarti tidak dianggap pahala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Insya Allah ketemu lagi 26. Ya, 26 Oktober itu untuk kajian kelanjutannya. Sebentar, tak cek dulu. Betul enggak? Oh, bukan. Sabtu Kliwon sama Sabtu Legi. Nah, berarti nanti di awal November. Ya, nanti jadwalnya menyusun lagi untuk jadwal tadi. Kalau ada perubahan nanti kami beritahu. Soalnya tanggal 2 November saya umroh. Mungkin saya majukan tanggal 26. Nanti dimajukan aja tanggal 26 Oktober. Ya. Karena 2 November saya umroh, nanti kosong. Daripada kosongnya sebulan. Ya. Baik, itu saja kita cukupkan untuk pelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu, nambah amal, dan terus diperbaiki setiap amal kita ikhlas karena Allah dan ittiba pada Nabi, dan mudah-mudahan kita istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.